Saat teman-teman punya adik, tentu teman-teman berusaha untuk menjadi pemimpin kepada adik teman-teman. Saat teman-teman juga sebagai adik atau punya kakak atau punya abang, tentunya adik-adik juga harus memimpin teman-teman bagaimana agar bisa menjadi adik yang baik. Tidak hanya sebatas diperintah, dijadikan pelarian ataupun sebagai lampiasan oleh kakak gitu ya. Jadi teman-teman juga harus memimpin gitu, harus memimpin diri sendiri gitu. Nah, jadi itu yang harus teman-teman perhatikan dalam sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan itu bukan perihal memimpin seperti biasa, bukan hanya perihal memberikan perintah, bukan hanya sebagai memberikan petunjuk gitu ya. Tapi seorang pemimpin itu harus mempunyai visi yang jelas, harus mempunyai tujuan yang jelas, dan harus melahirkan pemimpin-pemimpin yang lebih hebat dari dirinya. Nah, itulah seorang pemimpin. Baik, boleh di next Kak. Oke. Ada yang kenal dengan foto-foto di depan itu? Siapa mereka? Capres. Walaupun sudah selesai, sebetulnya mereka lah calon-calon pemimpin Indonesia awalnya. Di saat ini Indonesia telah dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Tidak hanya sebatas ego sendiri, tidak hanya sebatas kemauan sendiri, tapi teman-teman harus memperhatikan bagaimana keadaan atau lingkungan teman-teman sebagai pemimpin. Pemimpin itu bukan berbicara sebagai seorang ketua, pemimpin itu bukan hanya berbicara tentang seorang stakeholder, tapi pemimpin juga harus memperhatikan bagaimana bawahan-bawahannya itu mendukung untuk mencapai visi seorang ketua atau seorang pemimpin. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Terus, bagaimana sih cara kita memperhatikan ataupun menumbuhkan jiwa leadership ataupun jiwa kepemimpinan dalam diri kita? Nah, next. Oke, nampak tak ya? Kalau tidak nampak, oke, abang sebut lah ya. Oke, yang pertama, teman-teman harus punya komitmen. Ada yang tahu apa itu komitmen? Boleh angkat tangan. Perlu suara-suara mahasiswa baru, pemimpin masa depan. Ada yang ingin menyuarakan apa itu komitmen? Silakan. Ayo, relawan yang mau menyampaikan apa? Mahasiswa itu tentunya ada titik perbedaannya dengan siswa gitu. Kalau siswa, silakan Bang. Perlu nggak disediakan sedikit? Silakan. Mau yang ada di PPT atau apa? Disetujui oleh dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Oke, terima kasih Bang. Applause untuk Bang Zania. Oke, nggak searching Google kan Bang? Oh enggak, siap. Oke, jadi tadi sampaikan oleh Bang Zania bahwa nilai-nilai yang ada pada diri seseorang untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Nah, sebenarnya itu benar, karena namanya juga pendapat atau opini, kita tidak bisa membenarkan atau menyalahkan. Nah, jadi itu yang abang catatkan di sini. Mencapai sebuah visinya, tentunya akan ada yang kacau, baik di awal, pertengahan ataupun akhir dari sebuah kepemimpinan yang telah dibinanya gitu ya. Nah, itu yang pertama terkait komitmen. Terus yang kedua, manajemen. Nah, oke, dan lanjut lagi, ada yang mau berpendapat apa itu manajemen? Nah, silahkan Kakak. Manajemen. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kristina Apolina Stanggang. Saya berasal dari Prodi Teknik Elektro. Yang kita perlu atau kita butuhkan menjadi seorang leadership atau pemimpin itu manajemen. Yang pertama, seorang pemimpin pastinya mempunyai tugas yang banyak. Ya, tentunya dia perlu memanajemen atau mengatur waktu, dimulai dari waktu. Kemudian untuk mencapai suatu visi misi dalam organisasi yang baik, tentunya perlu manajemen. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Kristina atas tanggapannya terkait manajemen. Baik, secara simpel atau secara garis besarnya teman-teman, manajemen
manajemen ialah sebuah usaha untuk mengatur atau karena kalau ia tidak bisa manajemen ataupun tidak bisa mengatur sebuah keadaan dalam organisasi, tentunya akan kacau. Tadi disampaikan bagaimana seorang anggota harus memberikan masukan dan saran terkendala atau terhambat karena suatu kondisi Kita kan tidak bisa memungkiri dong keadaan di lapangan, bagaimana rencana yang kita susun, bagaimana plan yang sudah kita buat, itu tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Nah, itulah fungsi dari manajemen, teman-teman. Saat teman-teman di lapangan ada kelas ataupun ada masalah Nah, itulah bagaimana teman-teman memanajemen agar masalah itu tuh bisa terbackup dengan cepat. Itulah fungsinya manajemen, dan itu merupakan hal yang penting buat di dunia kerja. Kita harus menemukan sifat manajemen ataupun mengelola suatu keadaan. Lalu, karena kita berbicara tentang organisasi, selanjutnya ialah program kerja. Nah, karena organisasi tentunya program kerja ialah apa ya contoh kecilnya, bikin bazar buku, namanya itu bazar buku saja, tapi tidak tahu buku apa, sasarannya apa, biayanya berapa. Nah, jadi kan tidak jelas Nah, itu yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah program kerja ataupun sebuah rencana kegiatan yang teman-teman buat nantinya. Terus yang selanjutnya terarah atau sistematis. Nah, jadi teman-teman menyusun program kerja harus terarah Setelah udah ada tujuannya yang udah jelas nah, harus sistematis atau harus terarah. Bagus. Ayo, satu hal. Ayo, lawan. Silakan. Pikirkan uang jawabannya sebelum kita datang. Di depan kampus itu akan digunakan di PKKMB. Nah, itulah salah satu dampaknya teman-teman dihimpun dalam kegiatan PKKMB ini Nah, jadi itu yang harus teman-teman perhatikan dalam sebuah kegiatan. Ada dampak ataupun ada goals ada goals yang harus teman-teman dapatkan dari sebuah kegiatan. Terus yang terakhir, kepercayaan ini bukan berarti ideologi ataupun agama tapi ada anggota-anggotanya Kalau anggotanya saja tidak percaya kepada ketuanya jadi mau gimana lah seorang ketua atau seorang leader tuh kalau anggotanya tidak percaya bisa kacau kalau tidak ada yang percaya dia ngomong A dan ditanggapin, dia ngomong B dan dijawab Nah, jadi harus ada kepercayaan yang tumbuh ataupun yang terjalin antara seorang pemimpin kepada anggota-anggotanya. Oke, itu baru gambaran. Terus yang kedua, teman-teman disuruh warung, belinya 20.000 tapi dikasih 50.000. Kira-kira antara dua pilihan tersebut, teman-teman lagi semangat yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kenapa pilih yang kedua? Karena ada lebihan. Karena udah bertanggung jawab sebagai anggota tentunya teman-teman akan memberikan effort yang maksimal nggak hanya sebatas ikut arahan, ikut agenda, datang sebagai peserta Nah, tapi kalau teman-teman punya komitmen, teman-teman punya tanggung jawab atas sebuah agenda tentunya teman-teman akan berpikir teman-teman akan memberikan masukan, teman-teman akan memberikan hal penting dalam manajemen organisasi. Yang pertama, perencanaan. Nah, apa sih harus kita rencanakan Apa sih harus direncanakan teman-teman? Biar terarah. Ada lagi? Dari sini lah. Dari barisan kiri, paling kiri. Apa sih harus ada rencana? Kenapa? Tuh. Yang belakang mau jawab juga boleh. Kedengaran kan? Kenapa harus berencana? Teriak nggak kalau nggak teriak? Efektif.
Oke, nah, semua jawabannya benar. Tepuk tangan dulu biar semangat. Oke, kenapa sih harus direncanakan teman-teman? Karena ya, namanya juga sebuah agenda gitu ya. Kalau tidak kita rencanakan ataupun tidak sebuah organisasi tidak kita rencanakan, tentunya tidak ada goals yang mau kita tuju gitu. Nggak ada hal yang pertama harus ayo ini kalau salahnya ada yang miss dengan perencanaan ini. Pengembangan spiritual, pengembangan kemampuan kepemimpinan, dan banyak lagi soft skill yang akan dilatih dan dikembangkan pada kegiatan pembinaan kabupaten Kelapa. Next, ini adalah kegiatan program kerja dari bidang peka, yaitu pengembangan dan keterampilan. Jadi kalian yang punya bakat bermusik, bernyanyi, Bapak IPA juga punya bakat IPA musik. Jadi kemarin sempat ikut lomba juga di Aceh itu musik Kamengka Acoustic Competition. Kita hadir menghadirkan peserta musik dan juga kegiatan kor. Jadi kor kita ini kemarin sempat juga ikut kor di Pekan Gawai Dayak Pontianak. Kita bekerjasama dengan kornya salah satu dosen kita. Di sini kita bergabung, kita ikut menyumbangkan kor di Pekan Gawai Dayak ini. Dan juga kirimkan latihan nari dan baik, terima kasih. Jadi semua mahasiswa teknik yang beragama Katolik masuk ya, kata tiba ya Bang ya, awas kalau ada nanti dicek. Karena kegiatannya sangat positif dan kekeluargaan dan akan sangat bermanfaat untuk masuk ke dalam kata-kata. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Saya selanjutnya ke UKM Istiqomah. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya berkenalan kepada teman-teman semua ya. Perkenalkan, nama saya Almaro Sadi. Saya di sini selaku Ketua Umum Istiqomah pada periode 2024-2025. Seperti namanya ya, apa itu LSMI Al-Istiqomah? LSMI Al-Istiqomah ini lembaga studi mahasiswa Islam yang ada di Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Untuk tujuan dan fungsi LSMI Al-Istiqomah sendiri bertujuan untuk mengembangkan Islam dan untuk bidang-bidang istiqomah itu ada 8 ya. Yang pertama itu ada pemberdayaan sumber daya manusia, yang kedua ada Istiqomah Center, yang ketiga ada jaringan, yang keempat ada administrasi dan sekretariat, yang kelima ada kewirausahaan, ada kaderisasi mahasiswa baru, yang bertujuan fikriyah dan jasadiah dalam kepribadian mahasiswa baru itu sendiri. Dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang di lingkungan Musola Al-Istiqomah. Yang terakhir ada kemuslimahan sebagai sarana dalam membentuk muslimah Fakultas Teknik. Dan mungkin bisa disampaikan bagaimana kalau memang berminat untuk terlibat. Pengurus baru ya, dan diharapkan untuk mahasiswa baru join lah terlibat dalam LSM seperti kajian ya, kajian tentang fikih dan akhlak, akidah akhlak tentunya. Dan juga pada bulan Ramadan tuh ada buka bersama setiap tahun ya bagi adik-adik ini. Ini nggak ada game. Sebenarnya tadi aku pengen ajak main game, tapi karena ini ramai banget, terus jumlah terdepannya juga ganjil, ini agak susah ya.
Jadi kalau ini coba suaranya mana? Coba kelihatan nggak ya kalau tanganku di sini ini suaranya kecil. Kamu masih bisa nyakin? Ya Allah, belum mulai untuk melihatnya. Jangan stres dulu, oke? Ini masih jam. Masya Allah, yang di belakang kedengaran nggak? Sekarang yang di ruangan ini diam dulu, saya pengen dengar suara yang di belakang. Semangat pagi. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya dari teknik sipil. Ini kelihatannya yang terjadi sipil ya. Baik, kenalan lebih lanjutnya nanti dilanjutkan pada sesinya ya. Nah, pagi ini kita alhamdulillah sudah beliau Kolonel Nanang P.Estos MAP. Tepuk tangan dulu buat beliau. Masya Allah. Nah, beliau ini ada nih di depan. Beliau adalah Kodam 12 garis miring TPR. Nanti lebih jelasnya TPR apa mohon dijelaskan Pak Nanang. Nah jadi biar adik-adik ini kenal dan sayang. Katanya kalau tak kenal maka tak sayang Pak ya. Kita harus kenal supaya kita bisa beradaptasi. Sekarang adik-adik berada di lingkungan Fakultas Teknik. Nah, mudah-mudahan segera bisa beradaptasi. Baik adik-adik yang saya sayangi, semuanya sehat. Kita langsung saja dimulai materinya supaya gak usah lama-lama, biar tetap semangat, ceria, dan pada akhirnya kita sukses, gitu ya. Silakan selanjutnya Pak Rahman, sepenuhnya saya silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Teknik Universitas Pertanian, Universitas Tanjung Pura. Sengaja saya plesetkan agar yang di belakang sana itu konsentrasi, mungkin lebih bisa melihat saya berdiri aja. Yang saya hormati pula para dosen Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan para adik-adik saya, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pertama-tama selaku insan hamba Tuhan yang bertakwa, maka sudah selayaknya tidak hentinya kita untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan hidayahnya pada kesempatan siang hari ini. Hadir kata Lino, Banu Hamid Kasar Bapak, sehat dari mana? Masih banyak yang hanya diam membisu atau mungkin tidur yang tadi dikasih waktu dan kesempatan masih belum cukup. Hadir kata Lino, Banu Hamid Kasar Bapak, sehat dari mana?
itu lalu calon pemimpin bangsa, statusnya sebagai mahasiswa. Ya. Yang mana kalau adik-adik mungkin baru menempuh S1, ya, saya pun masih sebagai mahasiswa yang menempuh S3 dengan apa yang telah kita miliki dalam arti ilmu yang sudah kita punya. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan, yaitu yang tertulis di dalam Quran surat Mujadilah ayat 11, bagi setiap hamba